Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Restu Eka Despi, NIM A9512200815. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada praktik pembelajaran ini, saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, memakai benda konkret, menggunakan word wall dan quizzes sebagai media evaluasi. Demikian perkenalan dan penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bima, sini nak. Bima, Ibu minta tolong siapkan teman-teman di lapangan membentuk lingkaran karena kita mau belajar di luar kelas ya, di lapangan. Tolong kamu siapkan ya. Nah, tolong juga bawa pengeras suara ke lapangan. Ya, terima kasih Bima, silakan siapkan teman-teman. Simo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku semua? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Alhamdulillah. Bima, terima kasih sudah menyiapkan teman-temannya. Kembali ke barisan, silakan. Anak-anak, seperti biasa, setiap pagi Ibu harus cek kehadiran anak-anak satu persatu. Jadi, tunjukkan pose terbaik kalian. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3, pose. Iya, pose dulu. Ada Pupus, selamat pagi Pupus. Ada Dava. Siapa yang pagi ini datang paling awal? Iren ya? Oke, kepada Iren, ke tengah, siapkan teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, apakah sudah siap belajar? Sudah. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Risalam. Hai kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Nah, Ibu pagi ini semangatnya, cerianya luar biasa. Terima kasih Iren, silakan kembali ke tempat.
Ya, anak ibu selalu ingatkan, tidak bosan-bosan ibu ingatkan untuk menanamkan kedisiplinan pada diri kita, mulai dari hal kecil, yaitu memeriksa kerapian diri. Tolong Bima disiapkan teman-temannya untuk periksa kerapian. Silakan Bima. Kelas 5. Saya belajar Pancasila. Aku rasa, aku bisa, aku cipta. Periksa kerapian. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Siap, selesai. Terima kasih. Bima silakan kembali ke tempat. Tapi saya mau tanya dulu, Abrar kenapa nggak pakai dasinya? Lupa, besok jangan lupa lagi ya, bisa dipakai ya. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah lengkap pakaiannya hari ini. Anak ibu sudah tahu belum adab di kelas? Sudah? Coba ibu mau dengar adab di kelas. Pertama aku duduk dan berdoa. Sudah. Anak-anak, kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Posisinya siap, tangan kanan di dada sebelah kiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu, ada 2 buah benda. Nih. Ya. Coba diperhatikan dulu semuanya. Nih. Nampak? Terlihat, Nak? Terlihat ya. Nih. Ada 2 buah benda. Ya. Yang ini apa, Nak? HP atau handphone. Yang ini? Surat. Kalau anak-anak lihat kedua benda ini, apa yang anak-anak ingat? Pelajaran sebelumnya, Pelajaran sebelumnya tentang apa ya? media elektronik dan media cetak. Media elektronik dan media cetak untuk apa fungsinya ini? Berkomunikasi. Untuk berkomunikasi. Siapa lagi yang ingat dengan pelajaran kemarin? Tunjuk tangan. Yuk, tunjuk tangan. Ya, Fadil, silakan. Apa yang diingat Fadil? Membuat topeng dari koran atau kertas bekas. Tidak boleh membuang sampah ke sungai untuk menjaga ekosistem. Menanam banyak pohon agar tidak banjir. Menanam banyak pohon agar tidak banjir. Tepuk tangan dulu untuk anak ibu semuanya. Bagus sekali, luar biasa. Masih ingat tentang pelajaran sebelumnya. Gimana ya udara di luar lapangan, di luar kelas ini? Panas ya? Ada anak ibu yang sudah mulai berkeringat? Ada. Ibu juga sudah mulai berkeringat. Nih kenapa ya kita berkeringat ya? Karena apa ya? Matahari. Karena apa? Panas matahari. Karena panas matahari. Berarti panas yang kita rasakan sekarang ini berasal dari mana? Matahari. Berasal dari matahari. Ya, hari ini ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya dengan panas matahari untuk pembelajaran di hari ini. Anak-anak siap belajar? Siap. Kalau gitu kita belajarnya lanjutkan di kelas. Mau belajar di kelas? Mau. Ya, silakan Bima pimpin temannya untuk masuk kelas lagi. Hadap kanan. Gerak. Nah, anak-anak, kita sudah kembali lagi ke kelas karena kita tadi dari lapangan dan anak-anak juga berkeringat. Silakan anak-anak bawa minum semuanya. Boleh minum dulu ya, Ibu kasih kesempatan untuk minum dulu. Silakan. Sudah siap belajar lagi? Sudah hilang hausnya? Kita lanjutkan ya. Nah, tadi terakhir di luar kan anak-anak ibu tanya bagaimana udara di luar? Panas
eksplanasi, lebih tepatnya menganalisa kata kunci pada teks eksplanasi. Kemudian kita belajar tentang suhu dan kalor, ya, terutama di materi sumber energi panas. Apa tujuan kita belajar hari ini? Di depan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui benda konkret, siswa mampu menganalisis sumber-sumber energi panas yang ada di sekitar. Kita lanjut. Nah, pagi ini Ibu ada berita dulu. Kita nonton berita dulu ya. Ya. Mau menonton beritanya? Mau. Kita saksikan berita yang akan Ibu tayangkan. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan awan panas guguran pada Jumat pagi. Luncuran awan panas keluar dari ujung lidah lava sejauh 2000 meter yang mengarah ke Besuklak. Detik-detik luncuran awan panas guguran sempat diabadikan oleh warga dengan kamera telepon genggam. Berita yang barusan cuplikan dari Kompas TV. Sekarang Ibu tanya, anak-anak sudah menyaksikan beritanya kan? Sudah. Barusan kita tonton bersama-sama. Apa sih isi berita tadi? Tentang apa? Gunung Semeru. Gunung Semeru yang mengeluarkan apa? Awan panas. Yang mengeluarkan awan panas. Nah, pertanyaannya dari mana ya? Kenapa Gunung Semeru itu mengeluarkan awan panas? Atau kenapa awan yang keluar dari Gunung Semeru itu awan yang panas? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada Julian, ada Ajis. Coba Ajis, silakan dijawab. Karena Gunung Semeru adalah gunung berapi. Karena Gunung Semeru adalah gunung berapi. Ya. Kalau gitu pertanyaannya nambah lagi. Ya. Berarti ada apa di dalam Gunung Semeru itu? Kenapa sampai awannya menjadi panas? Tadi siapa yang nunjuk tadi? Nah, coba Julian, kenapa Julian? Berarti yang membuat awan itu panas adalah api yang ada di dalam gunung. Adalah api yang ada di dalam gunung. Berarti pertanyaannya nambah lagi dong. Sekarang dari mana asalnya api yang ada di dalam gunung itu? Ayo coba pikirkan. Gunung itu kan besar, dari mana datangnya api? Ayo, kalau kompor datangnya api dari mana? Karena ada gas. Ayo, kalau gunung yang sebesar itu dari mana datangnya api? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, kalau belum tahu berarti sekarang kita cari tahu kenapa, dari mana datangnya api itu, ya. Anak-anak sudah ada buku tema 6 di mejanya? Sudah. Kalau sudah ada, silakan anak-anak buka buku tema 6 di subtema 1, pembelajaran 1, halaman 2. Anak-anak menemukan apa di halaman 2 itu? Sumber energi panas. Berupa teks bacaan yang berjudul Sumber energi panas. Teks bacaan yang ada di halaman 2 itu merupakan salah satu contoh teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan yang berupa fakta. Penjelasan yang berupa ilmiah. Jadi penjelasannya bisa berupa fakta, bisa berupa ilmiah. Nah, sekarang kita baca per paragraf. Ada berapa paragraf dalam teks eksplanasi tersebut? 4 paragraf. Nah, di depan itu paragraf keberapa? 1. Siapa yang mau membantu Ibu membaca di depan? Yuk. Oke, Abror, silakan Abror, maju dulu Abror. Yang lain sambil mendengarkan Abror membaca, perhatikan paragraf 1 di bukunya masing-masing. Yuk, silakan Abror dibaca yang kuat, mulai dari judulnya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Terima kasih Abror, silakan duduk kembali.
kembali. Nah, anak-anak, April sudah selesai baca. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Sekarang ibu tanya, adakah kata yang berulang kali muncul dalam paragraf itu? Ada? Bisa lebih dari satu, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Ada kata yang berulang kali muncul? Kata apakah itu? Siapa yang mau sebutkan? Ayo. Ada? Yuk, coba. Bima, apa Bima? Sumber energi. Sumber energi. Yang lain siapa lagi? Tunjuk tangan. Siapa yang menemukan? Yuk, Sona, silakan Sona. Panas matahari. Panas matahari. Ada lagi yang lain? Dava? Energi panas. Energi panas. Yang lain? Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Iren, apa Iren? Fotosintesis. Benarkah itu kata yang berulang? Coba kita periksa. Iya, ada disebutkan tadi ini? Ada disebutkan tadi? Ada yang berulang yaitu sumber energi. Kemudian ada energi panas. Kemudian ada matahari. Kemudian lagi ada fotosintesis. Nah, kata yang muncul berulang kali ini disebut dengan kata kunci. Setiap paragraf itu memiliki kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang berulang dan penting. Kata yang muncul berulang dan dianggap penting. Nah, sekarang lanjutkan membacanya sampai ke paragraf 4. Kemudian analisis kata kunci apa saja yang ada pada setiap paragraf. Silakan dibaca. Lihat ya kata-kata apa yang berulang kali. Jadi boleh ditulis ya. Kalau anak-anak menemukan kata yang berulang, boleh ditulis di bukunya. Jadi nanti kita simpulkan ya. Anak-anak sudah selesai menganalisis setiap kata kunci yang ada di paragraf? Sudah. Nah, kata kunci ini dapat membantu kita untuk menyimpulkan informasi yang ada di teks eksplanasi. Jadi, anak-anak bisa menggabungkan kata kunci ini menjadi sebuah kalimat. Contoh dari paragraf 1 tadi. Kita mendapatkan kata kunci sumber energi, energi panas, matahari, dan fotosintesis. Ibu contohkan, misalkan ibu buat kesimpulannya menjadi sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari yang bermanfaat untuk proses fotosintesis. Itu kesimpulan paragraf pertama. Nanti paragraf kedua anak-anak simpulkan lagi, ketiga disimpulkan, paragraf keempat disimpulkan, digabung. Itulah yang menjadi kesimpulan teks eksplanasi. Bisa? Bisa. Coba dari kata kunci yang anak-anak temukan, ditulis kesimpulannya apa. Nanti ibu minta salah satu membaca. Silakan ditulis kesimpulannya. Sana? Sudah ketemu kata kuncinya belum? Ditulis, ayo. Ditulis, disimpulkan. Nah, anak-anak sudah selesai menyimpulkan? Sudah dapat disimpulkan? Sekarang ibu minta satu orang membaca kesimpulan yang dia buat. Siapa yang mau membantu? Tunjuk tangan. Ya, Fadil. Tunjuk tangan yang tinggi, Fadil. Jangan takut. Ya, silakan Fadil coba dibaca kesimpulannya. Semua benda yang dapat dihasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Panas matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan dua benda.
Selain matahari dan gesekan dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Sudah, Fadil? Ya, terima kasih Fadil. Teman yang lain sudah dengar? Sudah. Ada yang sama dengan Fadil kesimpulannya? Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Tapi tentunya anak ibu semuanya sudah bisa menyimpulkan. Dari sini sampai di sini, apakah ada yang kesulitan untuk menyimpulkan? Semua bisa? Bisa. Nah, dari yang sudah disimpulkan tadi, kita sudah dapat berapa sumber energi panas. Yang pertama ada matahari. Yang kedua ada apa? Dari mana? Gesekan antara dua benda. Betul apa tidak? Coba angkat tangannya semuanya. Yuk, angkat tangannya dulu semuanya. Nah, tangan kita ini merupakan benda juga. Ini ada dua, ya. Coba dirasa pertama kali begini, sebelum digesekkan. Apa rasa tangannya? Nah, biasa aja kan? Coba digesekkan, agak lama. Nah, terasa belum ditempelkan di pipi aja terasa enggak? Terasa apa? Nah, panasnya berasal dari mana? Gesekan. Nah, sumber energi panas itu yang gesekannya, ya. Panas yang dihasilkan sumbernya dari gesekan dua benda, ya. Sumbernya adalah gesekan dua benda. Berarti sudah dua. Pertama dari matahari, kedua dari gesekan dua benda. Terus ketiga disebutkan dari mana lagi sumbernya? Berasal dari mana? Dari mana? Dari api. Nah, dari bacaan tadi, dari teks eksplanasi tadi, kita sudah dapat 3 sumber energi panas. Sekarang kita sebutkan ulang. Yang pertama ada apa? Matahari. Yang kedua? Yang ketiga? Api. Nah, benda-benda yang menghasilkan panas itulah yang disebut dengan sumber energi panas. Kira-kira di rumah ada tidak benda-benda yang dapat menghasilkan panas? Ada. Nah, di ujung ibu ada kotak. Di dalamnya itu ada benda, ya. Nanti satu orang yang mau membantu ibu silahkan ambil salah satu benda yang menghasilkan panas, yang panasnya bisa dimanfaatkan. Paham? Paham. Sekarang siapa yang mau membantu ibu mengambil benda? Yuk, wah rame. Ayo, siapa? Imam dari tadi belum. Imam, silakan coba pergi ke kotak di belakang, ambil satu benda yang menurut Imam menghasilkan panas. Yuk, diambil. Satu aja. Oke, nggak apa-apa. Kita simpan dulu ya. Sini Imam, sini Imam. Nah, Imam bawa apa ini? Sini Imam. Ini namanya apa, Nana? Menurut Imam, ini menghasilkan panas. Kita simpan dulu. Siapa lagi yang mau membantu ibu? Satu orang. Ayo. Hai, Imam duduk dulu. Cynthia, ayo ambil satu benda Cynthia. Oke, silakan. Nah, Cynthia, tunjukkan ke teman-temannya. Cynthia ambil apa? Tembakan apa ini? Tembakan lem. Menurut Cynthia, ini menghasilkan panas, ya. Nah, tadi Imam ambil apa? Cynthia ambil tembakan lem. Biar ini menghasilkan panas, harus kita apain ini? Di listrik. Oke, kita coba colok di listrik. Ya, oke. Cynthia boleh duduk. Duduk dulu. Kita colok di listrik dulu ya. Kita coba. Ya, oke. Sekarang semuanya boleh lihat tapi berdiri yang tertib di lingkaran situ. Nah, karena tadi Imam yang mengambil mixer, coba Imam maju ke depan, Imam. Nah, Imam maju ke depan. Oke, sini. Ya, sini ya. Sekarang kita coba Imam. Nah, coba Imam pegang.
pegang, panas atau enggak? Nih, pegang. Panas enggak? Panas apa enggak? Panas. Kata Imam mana coba sana dipegang, panas apa tidak? Sana. Panas apa enggak sana? Enggak panas ya. Sekarang coba Imam hidupkan. Apakah dia mengeluarkan panas? Nah, yang dikeluarkan panas atau gerak? Gerak. Berarti ini benda yang menghasilkan panas atau bukan? Bukan. Nah, Imam sekarang paham? Nah, berarti ini betul apa salah benda yang menghasilkan panas? Salah. Sekarang Imam, sini Imam belum selesai. Ya. Nah, ini adalah namanya apa? Lem tembak. Coba Imam merasakan. Ada nggak terasa panas? Di depan sini. Di bagian panas? Panas. Berarti yang betul benda menghasilkan panas yang mana? Itu. Lem, alat lem tembak. Dari mana asal panasnya? Berarti kita dapat satu sumber energi panas lagi, yaitu listrik. Berarti sudah ada berapa? 4. Yang pertama apa? Matahari. Yang kedua? Gesekan benda. Yang ketiga? Api. Yang keempat? Listrik. Masih ada lagi nggak ya Bu? Nah, nanti kita cari tahu dalam kelompok. Siap kerja kelompok? Siap. Silakan dulu kembali ke tempat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mencoba. Jadi anak-anak tahu kan mana benda yang menghasilkan panas, mana benda yang tidak menghasilkan panas. Walaupun mixer itu kalau dipakai lama-kelamaan akan panas, tapi yang dimanfaatkan energi panasnya atau energi geraknya? Nah, energi geraknya kalau mixer. Nah, beda dengan alat lem tembak. Kalau alat lem tembak yang dimanfaatkan energi panas, maka yang betul benda yang menghasilkan panas yaitu lem tembak, alat lem tembak. Nah, biar lebih paham lagi, Ibu mau tes pemahaman anak-anak ya lewat sebuah game. Let's play. Oke? Siap? Baik, kita akan mulai permainannya. Satu persatu ada 8 kotak. Jadi yang pertama mau maju siapa mencoba permainan? Oke, Bima, silakan ke depan Bima. Yuk, silakan klik mulai Bima. Yang lain juga perhatikan di layar besar ya. Bima silakan pilih kotak nomor bebas. Nah, itu gambar apa Bima? Open apa? Nah, sumber energi panasnya berarti dari? Oke, tepuk tangan untuk Bima. Lanjut. Coba ya, Ibu buka ya. Nah, itu apa ya? Nah, catokan sumber panasnya dari mana? Listrik. Ayo duduk berkelompok. Ibu akan bagi kelompok ya. Nah, nih. Bagi kelompoknya pakai roda putar. Jadi satu persatu maju ke depan. Nanti dapat kelompok berapa? Oh, kelompok 1, oh kelompok 2, kelompok 3. Siap? Siap. Mulai dari Dava dulu, yuk Dava. Klik yang di tengah itu, sentuh yang di tengah. Kita lihat. 3 kelompok. 3. Oke, Rebil, ayo maju Rebil. Silakan Rebil. Satu. Oke, Rebil silakan duduk. Sudah dapat kelompoknya semua? Sudah. Oke, kalau begitu berarti meja yang di belakang itu tetap panjang ya. Oke. Kelompok 1 angkat tangan, sudah duduk berkelompok. Angkat tangan dulu kelompok 1. Ya, siap. Kelompok 2 angkat tangan, sudah lengkap apa belum anggotanya? Sebelum kerja kelompok maka kita harus happy.
berkelompok dan kita juga sudah melakukan peregangan biar sedikit ada pergerakan, kemudian sudah happy, maka ibu bagikan LKPD untuk panduan kerja setiap kelompok. Ibu bagikan ya. Ya, dipegang dulu. Baik anak-anak, mari kita buka LKPD-nya satu persatu. Yuk, berkelompok. Sudah? Ya. Di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini boleh dibaca nanti oleh anak-anak. Kemudian di halaman selanjutnya, ya. Nih. Di sini adalah langkah kerja. Apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anak nanti secara berkelompok. Yang terakhir, ini ada kegiatan mencari tahu, mengamati. Ada beberapa kegiatan, melakukan wawancara. Kalau mau menonton video silakan scan barcode. Kalau mau mengamati gambar juga silakan scan barcode. Kalau kelompoknya punya cara lain, boleh nanti disampaikan ke ibu. Paham? Paham. Ya, cara kerjanya nanti ada di belakang. Ya, baik. Silakan anak-anak mulai kerja berkelompok. Baik, kelompok 1 sudah dibaca langkah kerjanya? Sudah? Oh maaf ya, kelompok 4 ya? Baik, kelompok 4 sudah dibaca langkah kerjanya? Sudah tahu mau mengerjakan apa? Sudah. Ada 2 tugas kan di situ? Ada buat kesimpulan sama ada membuat laporan. Nah, bebas anak-anak membuat kesimpulannya, menyajikannya bagaimana, sudah tahu? Mau buat apa? Oh, mau buat nyanyi lagu. Kalau laporannya mau dibuat apa? Belum terpikirkan ya? Nah, berarti diskusikan lagi dengan kelompok ya. Silakan diskusikan dan mulai kerjakan. Yuk, selalu diskusi. Kelompok 3 lagi baca, ayo cari tahu. Ada beberapa kegiatan ini. Yang pertama ada wawancara, dan menonton video, ada mengamati gambar, ada kegiatan lain. Sudah dapat kira-kira mau mengerjakan yang mana? Sudah pilih apa? Oh, mengamati gambar. Kalau mengamati gambar, nanti silakan scan barcode ini ya. Terus ikuti perintah barcode-nya apa, ya? Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak, di bagian musola mini itu ibu sudah menyediakan beberapa alat dan bahan, ya. Kalau anak-anak butuhkan, silakan ambil alat dan bahan yang dibutuhkan. Anak-anak paham? Paham. Silakan mulai dikerjakan. Oke. Aku pasang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 5 kelompok 1 untuk ibu wawancara Ya. tentang pemanfaatan energi pada kegiatan sehari-hari Bapak. Kegiatan sehari-hari Bapak yang memanfaatkan energi panas. Nah, dari matahari. Itu sinar matahari itu banyak manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sehari-hari itu perlu, umpamanya kalau kita mau mengeringkan pakaian, enggak mengeringkan pakaian kan perlu jadi kok sinar matahari. Umpamanya kita untuk menjemur padi.
depan. Siap? Siap. Ya. Siapa yang mau duluan? Sudah? Siapa yang mau duluan? Oke, berarti nanti kelompok 4 duluan ya, maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi. Anggota M. Raihan Kamil, M. Alif Fasya, Sahril Mu'alif, Hanita Taskia, Cynthia Sari. Hari dan tanggal, hari Rabu tanggal 14. Depan, kantor SD 19 Muara Tembesi. Sumber informasi, hasil wawancara. Narasumber, Bapak Sukri sebagai guru kelas 3. Hasil pencarian informasi, berjemur. Tidak menggunakan alat dan energi panas yang dimanfaatkan adalah panas matahari. Energi panas bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Lakukan kamu dari manakah asalnya panas yang kita manfaatkan? Sumber panas namanya ada matahari dan juga ada api, juga ada listrik. Gesekan dua benda, lalu ada dari panas bumi. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi. Ini adalah produksi kami setelah mengamati gambar. Kesimpulan akan dibacakan oleh Sona. Kelompok 2, kesimpulan teks eksplanasi. Energi panas merupakan bentuk energi panas yang berbentuk dalam kerok bumi. Energi panas yang bisa berpindah disebut kalor. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 3. Hasil kelompok 1. Baik anak-anak semua tadi per kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan semua sudah membuat karya yang bagus-bagus. Semuanya sama, hanya membedakan ada yang lengkap informasinya, ada yang kurang lengkap informasinya. Nanti itu akan Ibu nilai ya. Seperti biasa akan kita umumkan siapa kelompok terbaik. Paham anak-anak? Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau anak-anak tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik anak-anak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita lanjut di evaluasi mandiri. Silakan anak-anak, ketik join my quizzes, kemudian masukkan kodenya. Oke, sudah Rebil masuk ya. Ya, kalau bisa namanya nama lengkap. Oke. Gabung ya.
pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi, mencari kata kunci. Kemudian kita belajar tentang sumber energi panas. Sebutkan coba. Yang pertama, terus gesekan dua benda, terus panas bumi. Nah, anak-anak ingat nggak tadi waktu di awal gunung meletus, awan panas. Nah, jadi sumber energi listriknya yang mana? Dari 5. Matahari, api, listrik, gesekan dua benda, atau panas bumi? Jawabannya panas bumi. Jadi anak-anak sudah tahu kan kenapa awan yang berasal dari gunung berapi itu panas? Sudah tahu? Karena panasnya itu berasal dari panas bumi. Iya, baik. Nah, sekarang Ibu akan umumkan kelompok terbaik. Kelompok terbaik ini karyanya, kalau karya semuanya sudah bagus-bagus, sama semua. Tapi Ibu nilai dari isinya yang paling lengkap. Kemudian juga kesimpulannya yang paling banyak memuat informasi penting. Maka dari itu kelompok terbaik Ibu berikan kepada kelompok 4. Mana kelompok 4? Angkat tangan. Kelompok 4, iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk semuanya tepuk tangan. Ya. Anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak selama belajar 1 hari ini? Iya, senang. Senang saat melakukan apa? Kuisis. Terus apa? Bekerja kelompok. Tadi pagi-pagi kita belajar di lapangan. Suka nggak? Suka. Kemudian, adakah anak-anak merasa kesulitan? Ada? Iya. Anak-anak, karena pelajaran hari ini sudah selesai, besok kita akan lanjutkan tentang perbedaan suhu dan kalor. Maka dari itu, anak-anak harus mencari informasi sebanyak mungkin di rumah apa itu perbedaan suhu dan kalor. Anak-anak, Ibu selalu mengingatkan untuk memakai masker karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Agar kegiatan ini menjadi bermanfaat, ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat, maka kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan ketua